Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan dan dinamika rotasi untuk penduduk. Kalau kemarin di kelas 10 kita sudah membahas tentang bagaimana dinamika rotasi dengan mengambilkan massa daripada katrol. Nah, untuk benda tegar ini maka kita menghitung juga memperhitungkan bagaimana jika massa katrol juga diperhitungkan. Misalkan ada kasus seperti ini ya, gambar seperti ini tentunya sudah familiar karena di kelas 10 kemarin sudah terbiasa mengerjakan soal-soal dinamika rotasi yang bentuknya seperti itu. Nah, misalkan kita memiliki 3 buah massa ya. Kalau kemarin di kelas 10 massa katrol itu diabaikan. Nah, sekarang kita menghitung dengan massa katrol dihitung. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah memisahkan analisis bendanya ya, massa 1, massa 2 dan massa katrol. Kita pisahkan dulu gambarnya. Massa 1 dan massa 2 dan katrol memiliki massa dan memiliki untuk analisis gayanya. Untuk massa 1 berarti dia kan ada apa nih? Untuk massa 1 ada tegangan kali, kemudian dia juga mempunyai gaya tegangan. Nah, massa 2 juga sama, ada tegangan kali dan dia juga memiliki gaya tegangan. Ingat rumusnya apa? M dikali G, karena ini benda satu maka kita kasih langsung dari ini. Nah, yang kedua dua-duanya juga sama, M kali G. Nah, sekarang ini untuk katrolnya dia ada apa yang bekerja? Torsi ya, karena di sini ada tegangan tali. Gimana? Rumusnya apa? Torsi sama dengan tegangan tali apa? Berarti ini tegangan tali, gaya yang bekerja kan F-nya kan rumusnya F kali R gitu ya kalau kita balik ya. Nah, maka kalau untuk kasus ini torsinya F-nya adalah bentuk tegangan tali, maka rumusnya menjadi F T dikali R. Nah, kalau sudah seperti itu, langkah yang kedua kita menganalisis hukum Newton 2 tentang baik tentang benda, tentang gerak, dan juga tentang torsi yang barusan kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk benda satu ya, benda satu analisisnya seperti ini. Sigma F sama dengan hukum Newton 2 apa? M kali A. Sigma F nya apa yang bekerja di situ? Ada tegangan tali dikurang Y1 sama dengan M kali A, sehingga rumus tegangan tali yang menjadi M1 ini berarti ya dikali A ditambah ya, karena di positif pindah jadi karena negatif pindah jadi positif ya, jadi W1, dimana rumus W1 itu adalah M1 kali G. Jadi M1 kali A ditambah M1 kali G. Inilah analisis pertama untuk benda 1. Kalau benda 2 sama rumusnya ya, sigma F sama dengan M nya M2 kali A. Perhatikan tadi untuk benda 1 T nya dikurang W karena arah gerak benda 1 itu naik ke atas, ini A nya ke atas ya. Nah, sedangkan yang benda 2 karena massanya lebih besar maka pergerakannya itu ke bawah, berarti A nya ini ke bawah. Kalau A nya ke bawah tentu W2 nya lebih besar daripada tegangan talinya, maka rumusnya menjadi W2 dikurang tegangan tali sama dengan M2 kali A. Sehingga untuk mencari tegangan tali biar kita dapat positif tegangan tali, oke kita buat saja seperti itu.
minus tegangan tali sama dengan M2 dikali A dikurang W2. Nah, agar dia, karena ini yang mau kita cari persamaannya, maka T-nya itu dibuat positif. T sama dengan ini dibalik ya jadinya, min M2 dikali A dikali negatif semuanya nih, ditambah W2. Nah, ini berubah tandanya karena dikali negatif. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Berarti rumusnya T-nya sama dengan W2 dikurang M2 kali A. Dimana W2 tadi rumusnya berarti jadi M2G dikurang M2 kali A. Nah, untuk yang katrol sendiri ya, rumusnya ini kan kemarin sudah, ini yang katrol ya, ini spesial. Ini hanya ada untuk yang dinamika benda tegar. Kalau di dinamika kinematika atau dinamika rotasi ini tidak dipakai untuk katrolnya. Katrolnya diabaikan. Nah, sekarang kita kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas tentang hukum Newton 2 tentang untuk rotasi benda tegar, yang rumusnya sigma torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Berarti sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, yang bekerja sigma torsinya apa? Di situ. Ya ini. Cuma ini T dikali R. Ini kita kasih batas biar nggak bingung. I dikali A. Sedangkan untuk rumus momen inersia pada benda ini, kalau katrol itu berarti sama dengan silinder pejal ya. Berarti ini jadi rumusnya T sama dengan I dikali alfa dikali R. Berarti tegangan tali sama dengan I nya itu apa? Setengah. Kalau benda pejal ya, kita lihat di tabel yang kemarin, M katrol R kuadrat dikali alfa dikali R. Oh maaf, ini karena kali tadi R nya ya, ini jadi dibagi R ya. Ini kan kali pindah ruas jadi bagi, kemudian berarti ini dibagi R kuadrat bagi R, tinggal T sama dengan setengah M R. Inilah rumusnya. Nah, untuk rumus ini kan hasilnya T sama dengan setengah MR kuadrat. Nah, kita tahu kalau digerak melingkar itu percepatan sudut itu ada hubungannya dengan percepatan tangensial dibagi dengan R ya. Ini ya, jadi alfa sama dengan A per R, sehingga kita masukkan nilainya setengah M R, kemudian alfa kita masukkan diganti dengan A per R. Maka untuk yang ini rumusnya jadi setengah, ini hilang menjadi setengah M dikali A. Sekarang untuk langkah yang terakhir, jadi persamaan satu ya, persamaan satu, ini persamaan satu, kemudian persamaan dua, persamaan tiga. Ini ada masing-masing memiliki komponen yang sama, yaitu A ya. Oke, nah, kita lanjutkan ya. Tadi ada yang belum kita bahas ya, bahwasanya T1 ya, yang ini T2 dan yang T3 atau yang ini itu ada dipengaruhi 2T ya, yaitu T2A dan T1. Maka untuk yang besarnya T yang untuk katrol ini itu adalah T, dimana besarnya ini T ini dipengaruhi oleh T2 dan T1, sehingga ini nanti besarnya T itu T2 dikurang T1 sama dengan setengah M R kuadrat. Nah,
untuk mendapatkan ini, maka kita sini ya. Kita hitung T2 dikurang T1 ya, sama dengan apa? T2 persamaannya M2 dikali G dikurang M2 dikali A dikurang dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali G. Nah, sekarang kita ini keluarkan, berarti M2 dikali G dikurang M2 dikali A dikurang ini kali ini berarti M1 kali A, kemudian ini negatif kali positif jadi negatif M1 dikali G. Nah, ini adalah nilai T2 dikurang T1. Nah, T2 kurang T1 tadi kita untuk yang katrol, yang ini yang katrolnya itu didapatkan T2 tegangan tali T2 kurang T1 itu sama dengan setengah M massa katrol dikali dengan A, sehingga rumusnya menjadi, kita masukkan ya, berarti setengah M dikali A sama dengan M2 G dikurang M2A dikurang M1A dikurang M1 G. Yang atas ini kita pindahkan, kemudian yang ada A nya kita kumpulkan ke sebelah sini semua ya. Berarti setengah M kali A ini massa, kemudian ini mana nih ya, nih berarti kita pindahkan ke sini jadi positif M2 dikali A, kemudian ini juga ditambah M1 dikali A sama dengan M2G ya, tetap M2G dikurang M1G. Nah, ini kita gabung-gabungkan ya. Nah, berarti ini kan sama nih, ada A nya semua, maka A nya kita keluarin menjadi M setengah M ya, setengah M, kemudian ditambah M2 ditambah M1, boleh ya seperti ini. Ini kalau kita kalikan mesinnya yang depan ini juga boleh, berarti M2 dikurang M1, G nya kita keluarin ya. Nah, sehingga untuk mencari rumus percepatannya menjadi M2 dikurang M1 dikali G dibagi dengan setengah M ditambah M2 ditambah M1. Nah, inilah rumusnya untuk mencari percepatan ya. Untuk mencari percepatan sistem apabila katrol, massa katrol diperhitungkan beda, dan kan pada kelas 10 kemarin kalau massa katrol diabaikan maka tidak ada setengah M di sini rumusnya, bedanya di situ. Untuk selanjutnya kita menggunakan rumus ini saja langsung. Kalau kita sudah ingat turunan rumusnya A sama dengan M2 dikurang M1 dikali G dan dibagi setengah M ditambah M2 M1 dan G. Nah, dimana M ini adalah massa katrol.